Teman-teman, lama-lama kita hanya berdoa di dalam rumah saja, kita bisa dilarang gitu loh. Karena rumah itu bukan gereja dengan alasan begitu, teman-teman. Nah, lama-lama kita hanya berdoa pribadi di rumah, kita akan diusir, kita akan dipersekusi, teman-teman, kalau kasus ini dibiarkan. Bismil abi wal ibni waruhil kudus al illahul wahid. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Kristen Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, bahkan yang sudah share video-video dari channel ini ke banyak media sosial teman-teman. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus mendukung channel ini, kita terus share video-video dari channel ini agar hal-hal yang disampaikan dalam channel ini boleh menjangkau banyak orang, sehingga banyak orang yang boleh mendengar kebenaran dan pada akhirnya mereka percaya kepada Yesus Kristus. Ya teman-teman sekalian, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang pelarangan ibadah Natal di Cilebut, Bogor teman-teman ya. Yang dilansir dari Detik News menuliskan, viral warga dilarang ibadah Natal di Cilebut, Bogor. Ini penjelasan polisi. Teman-teman, ibadah Natal itu adalah hari raya orang Kristen yang hanya dirayakan dalam 1 tahun sekali ya. Dan kalau misalkan ada orang yang melarang mengadakan ibadah Natal, itu sangat keterlaluan, intoleransinya sudah tinggi, dan itu adalah penyakit bangsa yang sangat-sangat sudah berakar begitu teman-teman ya. Karena persekusi terhadap orang Kristen itu tidak hanya dalam soal melarang ibadah Natal, tetapi dalam tahun ini saja ada beberapa persekusi yang terjadi di bangsa ini. Misalkan di Cilegon, penolakan pembangunan gereja. MUI pun turut tangan di situ, bahkan bukan untuk membela orang Kristen, tetapi justru isi suratnya itu malah berkaitan dengan mendukung ormas yang menolak pembangunan gereja, bahkan wali kotanya dan lain sebagainya. Artinya di dalam bangsa Indonesia ini penyakit soal intoleransi itu sudah mendarah daging teman-teman. Dan bayangkan jika itu terjadi terhadap Islam, itu bayangkan ya, bayangkan saja Ahok aja melakukan hal sekecil itu, demonya sudah berjilid-jilid, apalagi mereka dilarang beribadah, udah ngeri sekali gitu ya. Nah, di dalam Detik News menuliskan, di media sosial viral rekaman video dengan narasi pelanggaran ibadah Natal di rumah sendiri di wilayah Cilebut, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan perusahaan tersebut telah selesai. Sudah clear, kita jagain sampai selesai ibadah kok. Itu lokasinya di dalam perumahan, kata Iman ketika dimintai konfirmasi. Iman menjelaskan duduk perkara konflik tersebut. Menurutnya, persoalan itu terjadi karena warga komplain terhadap pemilik rumah yang merayakan Natal itu tidak menjalani kesepakatan dengan warga. Ya, tidak menjalani kesepakatan dengan warga. Ini kan urusan pribadi gitu loh, urusan yang sama dengan urusan agamamu, yang tidak perlu kau minta izin kepada orang untuk menjadi Islam gitu. Kenapa sekarang harus seperti itu, kan konyol ya teman-teman ya. Warga komplain karena sebelumnya ada kesepakatan dengan warga bahwa rumah itu rumah pribadi bukan gereja. Peribadatan hanya dilakukan untuk keluarga setempat, jumlahnya juga hanya 3 orang, kata Iman. Adapun yang kemarin terjadi, pemilik rumah mendatangkan dari luar wilayah dan orang-orang datang dari luar wilayah, bilangnya rumah itu gereja, jadi warga komplain. Nah, masyarakat kan bilang kalau itu gereja berarti harus ada izinnya sebagai gereja. Tetap masyarakat minta kalau mau bikin gereja ya silakan tempuh perizinannya, gitu tambahnya. Iman membenarkan banyak warga yang mendatangi lokasi rumah yang menjadi tempat ibadah Natal itu, namun kemudian pihak Polres Bogor datang dan berjaga selama pemilik rumah melakukan ibadah Natal. Ya teman-teman, itu memang rumah ya. Dan kalau misalkan hari raya Natal, orang Kristen juga melakukan silaturahmi lah, berkunjung untuk mengucapkan selamat Natal dan juga untuk merayakan bersama-sama. Sama dengan misalkan hari raya Idul Fitri, saudara-saudara kita umat Islam juga banyak keluarganya datang silaturahmi, ibadah bersama, bersyukur bersama atas penyertaan Allah. Begitu juga dengan yang terjadi dalam Kristen, bersyukur atas Natal itu telah berjalan dengan baik dan Natal itu telah ada, begitu. Lahirnya Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Nah, bayangkan jika orang-orang Islam sedang merayakan ucapan syukur hari raya Idul Fitri mereka di rumah dan ada orang larang, jangan lakukan itu karena itu bukan masjid misalkan. Ini konyol teman-teman ya.
itu 1 kali 1 tahun gitu loh. Dan wajar-wajar saja ada orang yang datang berkunjung. Hanya karena itu bukan masjid dan dilarang, itu kan nggak masuk akal. Begitu juga dengan yang terjadi di sini, teman-teman. Lama-lama orang berdoa di dalam rumah aja udah nggak boleh gitu loh, udah nggak diperbolehin lagi. Ya, Iman membenarkan banyak warga yang mendatangi lokasi rumah menjadi tempat ibadah Natal itu. Namun kemudian pihak Polres Bogor datang berjaga dan selama pemilik rumah melakukan ibadah Natal. Salah satu isu yang sangat mengganggu pikiran saya itu adalah menjaga orang beribadah. Itu adalah isu yang betul-betul luar biasa, teman-teman ya. Bayangkan orang itu dijaga, dan narasi yang muncul di sana adalah agar orang itu dapat menjalankan ibadahnya dengan baik, dengan hikmat dan lain sebagainya. Misalkan kalau nggak dijaga, apa yang terjadi? Pasti dilarang, diusir, atau mungkin lebih parahnya dibom, dibunuh, karena kasus-kasus sebelumnya seperti itu. Di masa lampau itu, trauma itu masih terjadi dalam orang Kristen, teman-teman. Dibom. Makanya narasi penjagaan itu harus dirubah. Narasinya adalah supaya gereja jangan dibom, gereja jangan dipersekusi. Itu tujuan dijaga, bukan untuk mengamankan supaya orang itu hikmat di dalam ibadahnya, tidak. Ya, itu bukan esensi dari penjagaan itu. Kemarin kita di sana untuk keluarga Pak Aritonang tetap melaksanakan ibadah. Silakan kita tungguin dijaga. Tamunya juga diberi kesempatan untuk ikut ibadah dengan catatan tidak diulangi karena itu bukan gereja, kan kata Iman. Ya memang gak diulangi lagi karena memang cuma 1 kali 1 tahun gitu loh, teman-teman ya. Dalam video viral yang dilihat di Tukom, tampak sekelompok orang diduga warga setempat berdiri di sebuah gang kecil di kawasan pemukiman. Dalam video juga PP terlihat beberapa petugas dari Satpol PP, TNI dan sampai kepolisian. Video itu dinarasikan bahwa sekelompok orang diduga warga setempat itu melakukan pelanggaran terhadap warga lainnya yang hendak melakukan ibadah Natal. Ayo ramai-ramai kalian menghina kami, dan ya teman-teman tahu sendirilah isi videonya itu ya, teman-teman ya. Dan videonya itu sudah viral di mana-mana. Persekusi itu sudah video tentang persekusi itu sudah tersiar di mana-mana, teman-teman, dan teman-teman bisa menontonnya sendiri. Tetapi poin saya di sini adalah kalau kasus semacam ini tidak dicegah sejak dini, maka ini adalah semacam penyakit kanker sudah stadium 4 yang sebentar lagi akan mencapai puncaknya. Ya, itu berbahaya, teman-teman. Lama-lama orang cuma berdoa tok, itu harus di gereja, nggak boleh di rumah. Berdoa. Tiba-tiba dengar orang berdoa Tuhan gitu, langsung diusir. Ini konyol, teman-teman, konyol. Apakah orang Islam tidak sholat di rumah? Sholat. Adakah orang Kristen yang larang mereka? Nggak ada. Tapi ya mereka bebas melakukan apa yang mereka mau, tetapi tidak terhadap orang Kristen. Mereka tidak mau orang Kristen melakukan itu. Nah, begitulah kira-kira teman-teman yang terjadi di Bogor itu. Dan kira-kira apa pendapat teman-teman tentang yang terjadi itu? Apakah itu adalah bentuk daripada bahayanya radikalisme di bangsa ini, atau bagaimana menurut teman-teman? Silakan tulis pendapat teman-teman mengenai hal itu, dan kalau ada hal yang menarik kita akan diskusikan bersama. Oke? Sampai di sini video kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan berkati. Bye bye.